Kembali lagi di Breaking News TV One, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yakni penasehat ahli Kapolri. Selamat pagi Pak Arianto. Selamat pagi Mbak Prima. Ya, Pak Arianto, bagaimana Anda melihat bergulirnya kasus seorang mantan Kapolda yang terseret kasus narkoba? Ya, ini seperti saya sampaikan dari awal ya, ini karena yang terdakwanya itu seorang mantan polisi yang sudah berpengalaman di dalam masalah penyidikan dan pembuktian, maka ini jadi alat banget ini masing-masing beradu argumentasi ya. Karena di dalam kasus ini kan itu kan tidak tertangkap tangan, hanya rentetan-rentetan daripada pengembangan. Nah, sementara bukti-bukti yang dipakai itu kan hanya keterangan saksi, dan kemudian ditambah bukti saintifik gitu ya. Tapi terdakwa rupanya masih berusaha untuk mengelak bahwa dengan satu keterangan yang tidak valid itu dia merasa tidak bisa dibuktikan untuk itu, baik mengenai keberadaan daripada narkoba itu kan nggak pernah kelihatan apakah itu yang dilelang dulu itu atau yang suruh gantikan itu gitu. Tetapi dari saksi ahli kemarin kan mengatakan ya kalau yang namanya bandar itu untuk pembuktiannya memang susah, kalau untuk terbukti ada kaitannya kemudian barangnya jelas buktinya itu nggak bisa, tapi dalam praktek dari pengalaman itu bisa dibuktikan. Nah ini semua nanti akhirnya terpulang kepada kearifan hakimnya. Karena di sini ini yang menonjol nanti dalam pembuktian itu adalah petunjuk. Jadi petunjuk itu satu keadaan perbuatan apa yang didapat dari keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun bukti surat-surat yang kita itu, termasuk juga keterangan ahli yang ada di situ. Ya. Hakim di sini kan cermat ya menggali, kemudian dia nanti akan menentukan dengan arif mana sesungguhnya yang kira-kira patut kejadian itu. Kira-kira begitu. Ya. Jadi sangat alot ya, tetapi ya secara garis besar kita sudah bisa menduga lah, orang awam pun bisa menduga bahwa kira-kira mana yang benar. Ya. Saya kira hakim juga sudah bisa menyimpulkan. Pak Arianto, ini keterangan dari terdakwa Linda dan juga dari AKBP Dodi menyampaikan bahwa memberatkan dari terdakwa Teddy Minahasa. Namun dari kubu Teddy Minahasa sendiri merasa bahwa terdakwa ini dijebak. Kira-kira menurut Anda mana yang betul? Ya, dari pertama kali kan ini masalahnya begini ya. Terdakwa ini merasa disetting ya. Karena ini kan tidak ketangkep tangan kepada beliaunya. Jadi hanya dari bawah-bawahan ke sana, kemudian disetting seakan-akan yang tersangka yang di bawah-bawah itu kan mau buang badan kan itu, melimpahkan kepada yang menyuruh gitu. Kira-kira itu dari pandangan si terdakwa Pak Teddy ini. Tapi dari terdakwa yang di lapangan seperti Bu Linda, seperti Dodi segala itu kan, dia kan juga tidak ingin juga kalau cuma dia sendiri yang kemudian yang dilimpahkan, malah dia mengatakan bahwa itu karena disuruh ada banalnya maka dia bebas daripada itu. Kalau saya menilainya ini kan suatu rangkaian ya, yang semuanya terlibat kan juga. Mulai dari asal barang itu, kemudian yang melaksanakan di lapangan, sampai pengedar, sampai pembelinya, sampai yang terakhir saya ketangkep itu semua rangkaian itu kalau di dalam pembuktian di undang-undang narkotika itu kan bunyinya kan barang siapa mengedarkan, menyaksikan, menawarkan dan sebagainya, banyak sekali itu ya. Itu nggak perlu posisinya dia sebagai apakah dia bandar ataupun dia sebagai pembantu atau apa, itu semua terkena itu. Hanya tinggal nanti mungkin ancaman hukumannya yang berat atau ringan itu tergantung daripada posisi mereka masing-masing. Nah ini memang saya kira di dalam setiap kasus narkoba seperti kemarin disampaikan oleh Pak Awen Ihsan itu, ahli narkoba itu, ahli dari BNN itu ya, memang nggak bisa pembuktian itu selengkap sekali ya. Kalau dilihat kepada para bandarnya itu, pasti dia nggak pernah menyentuh barang itu kan. Paling cuma keterangan-keterangan kapan dia nyuruh, kemudian saksi yang disuruh, kemudian bukti digital yang ada, itu buktinya emang kayak gitu doang gitu. Nah sementara di sini kelihatannya Pak Teddy merasa bahwa karena dia merasa benar dan dia akan menyangkal kepada pembuktian itu tidak valid gitu. Nah, itu dari kesaksian-kesaksian yang semua ini dia dijebak dengan
bukti-bukti yang saksian satu sama lain gitu. Dan kemudian dianggap kan saksi dulu itu satu saksi bukan saksi mengatakan itu kan. Padahal kan kalau di dalam pembuktian itu kan saksi satu oke, tetapi kesaksi yang lain mengatakan begitu. Dan kemudian didukung dengan bukti saintifik, itu juga valid untuk di dalam pembuktian satu kasus pidana. Jadi intinya ini memang perang argumentasi, dan itu saya kira biasa ya yang terjadi dalam suatu persidangan. Nah ini tugas berat daripada Pak Hakim ini, karena masing-masing berkeras pada kebenaran masing-masing kan, kasih sumpah, padahal keterangannya kan berbeda, bertentangan pendapat banget itu. Contoh mengenai terawas dengan tawas saja itu kan diperdebatkan. Padahal kalau terawas-tawasnya hanya perintah mengganti kan gitu kan. Padahal kalau ini kan sampai yang dibuktikan sudah sampai pada penjualannya di lapangan. Kalau cuma mengganti itu sih saya pikir seadanya itu nggak sulit untuk dibuktikan, tetapi kan yang di lapangan kan ya itu keterangannya satu sama lain saling mendukung. Kalau menurut saya jadi menjadikan suatu cerita yang ceritanya kelihatannya sudah clear gitu ya, arah barang itu dari mana, kemudian dibawa kemana, yang bawa siapa, kemudian dijual tahapnya, itu semua klop kan itu dari saksi satu dengan saksi yang lain gitu. Itu ini beratnya pembuktian yang memberatkan Pak Dedi itu di sini. Tetapi kelihatannya Pak Dedi masih kokoh dengan pendiriannya bahwa dia benar, dan dia masih berusaha untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah.